Ya, shalom, selamat malam teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di malam hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh. Shalom, apa kabar teman-teman semua di malam hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran akan menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan di malam hari ini. Nah, malam hari ini saya ingin eh, berbagi satu hal dengan kita, yaitu tentang penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk menipu umat. Nah, ini ada case. Nah, hari ini kan kita bisa lihat di tengah-tengah pandemi Covid muncul, ya bahkan dari kalangan Kristen sendiri, hamba-hamba Tuhan yang mengaku mendapat suara Tuhan, mendapat nubuatan. Dalam korelasinya dengan Covid ini, mereka menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang bagi saya tidak pro kepada kehidupan. Lalu ketika kita membuka preferensi kita, Alkitab sebagai dasar fundamentalis kita melihat tidak ada korelasi di situ. Nah, ini yang saya ingin share, saya ingin bagi. Sebenarnya ini adalah sebuah tulisan lama saya, tapi masih relevan. Tulisan ini masih relevan sekali dengan situasi saat ini ya teman-teman. Karena itu saya ingin membagikan tulisan ini malam hari ini lebih kepada sebuah warning ya, alert, sebuah alert bagi kita. Ya, lewat Facebook di malam hari ini. Ya, lewat Facebook di malam hari ini. Ya, oke, teman-teman, saya ingin nyanyikan sebuah lagu bagi kita dari sebuah lagu lama sekali. Ini lagu Pentakosta lama. Ketika masih remaja, pemuda, bahkan kecil, saya sering mendengarkan lagu ini, biar lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Kalau dalam sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Nah, itu sebuah lagu Pentakosta lama sekali, dari saya masih kecil kemudian sampai sudah besar begini menikah, lagu itu terus terbawa dalam alam bawah sadar. Nah, teman-teman, ini yang ingin saya bagikan bagi kita di malam hari ini adalah penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk menipu umat. Kita akan belajar dari dua kasus. Yang pertama, kasus David Koresh. Dalam literasi sejarah, khususnya yang berkaitan dengan penyesatan kelompok, kita dapat menemukan David Koresh bisa menjadi main example ya, contoh bagi kita David Koresh. Kemudian kita melihat ada Shoko Asahara, ini di Jepang.
yang bagaimana menggunakan simbol-simbol keagamaan itu untuk menipu umat dan kemudian menghancurkan umat sendiri. Di sini penipuan atau penipuan rohaniawan, pseudo, kata pseudo itu ya palsu ya, ya sejajar dengan fake lah. Nah di situ simbol menggunakan rohaniawan pseudo dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan bisa membuat siapa saja terpikat oleh penipuan rohaniawan. Nah, ini dengan berbagai trik rohani, orang ini dapat melakukan apa saja. Penipuan rohani ini dapat melakukan, yang bisa dilakukan dengan berbagai trik rohani yang rela melakukan apa saja. Nah, yang seringkali menjadi yang korban itulah yang paling fatal. Korban itu adalah jemaat yang atau orang Kristen sendiri yang tidak terdidik secara doktrinal, mungkin saja tidak mengikuti katekisasi dengan baik, lalu pengajaran-pengajaran yang baik sehingga tidak ada kanter bahkan rekanter terhadap penyesatan itu sendiri. Nah, yang menjadi korban ini adalah seringkali percaya segala yang diucapkan oleh sang pemimpin kelompok. Nah, percaya akan segala sesuatu yang diucapkan oleh sang pemimpin kelompok, bahkan untuk memberikan nyawanya pun dia rela. Nah, ini salah satu ciri kultus bidat penyesatan. Nah, yang kedua adalah kita harus yakin bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua perkataan yang keluar dari mulut gembala sidang itu datang daripada Tuhan. Bisa saja datang dari kedagingannya dia, dari pengalaman pribadi. Karena itu Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. It's a very important thing as a Christian. Kita harus menguji, even pastor kita sendiri, even gembala kita sendiri, pemimpin kita, siapapun. Bahkan di dalam Galatia pasal 1 ayat 8, itu firman Tuhan ditulis di situ bahwa jika ada orang yang datang kepadamu dengan memberitakan Injil yang berbeda, ya, others gospel, bahkan even by an angel, bahkan oleh seorang malaikat terkutuk. Karena itu seringkali jemaat itu ada, kita beberapa waktu lampau, satu dekade lah, kita dekade kemarin, 1 dekade 10 tahun, kita mendengar ada istilah sihir dalam gereja. Nah, ini salah satu contoh sihir dalam gereja. Gembala melakukan kontrol kepada bahkan kehidupan jemaat. Nah, segala yang berurusan detail dengan kehidupan jemaat itu dikontrol, diatur dalam kehidupan. Nah, ini adalah ciri-ciri sekte, ciri-ciri kelompok, ciri-ciri bidah, ciri-ciri kultus. Jadi dia berusaha untuk mengontrol kehidupan orang-orang. Nah, di sini, ya. Kemudian yang terpikat itu, bahkan kalau kita mendengar dulu di Surabaya ada sekelompok, bahkan sampai pemimpin kelompok menikah dengan suami dari jemaatnya. Nah, di sini yang pertama adalah setelah dibius oleh berbagai simbol-simbol agama, pemimpin agama itu meyakinkan jemaat sebagai wakil Allah, padahal sebenarnya enggak. Yang orang yang paling benar yang mendapat suara Tuhan. Lalu di situ akhirnya dengan pseudo itu, dengan melakukan trik apa saja, maka pertama jemaat rela melakukan apa saja karena memang sudah dicuci otaknya. Ada proses pencucian otak, Bapak Ibu. Proses pencucian otak itu kita ya yang sederhana, yang gampang ya indoktrinasi itu. Salah satu contoh pencucian otak yang paling sederhana saja, yang paling simple, yang paling sederhana, yang paling simple yang kita dapat pahami. Dulu itu komunis, mereka memasukkan anak-anak ke dalam di Cina ya, di dalam sebuah ruangan gelap di situ. Nah, kemudian tidak ada makan, mereka disuruh untuk puasa, nggak dikasih makan. Kemudian mereka disuruh berdoa kepada Tuhan. Lalu orang-orang komunis ini
mereka berdoa dalam situasi lapar dan lain sebagainya, dipanggil. Nah, ketika tidak ada makanan datang, lalu kemudian coba panggil kepada komunis, ateis, lalu disediakan makanan bagi anak. Itu proses cuci otak yang gampang sekali. Ada beragam macam cara cuci otak, indoktrinasi, sehingga secara psikolog jiwa itu bisa dimainkan dan lain sebagainya. Kemudian merujuk kepada pribadi kultus ini. Jemaat dapat mengorbankan apa saja, uang, waktu, energi, kehormatan, bahkan kesuciannya pun bisa diserahkan kepada pemimpinnya ini. Nah, ini yang paling parah. Bahkan ketika jemaat itu sudah melakukan penundukan diri secara total kepada gembala atau pemimpin sekte, maka gembala itu sudah lupa. Bahkan jemaat itu yang terpikat, yang ditawan, yang dikontrol, ya, dikontrol, dikendalikan tanpa bisa apa-apa. Itu maka seringkali dia lupa akan batasan moral, etika, hukum, bahkan logikanya. Nah, ini harus kita perhatikan. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita tunduk kepada Allah itu mutlak. Penundukan diri kepada Allah itu mutlak, tetapi kepada pendeta itu nggak mutlak. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani bahwa di situ, hormatilah para pemimpinmu dan teladanilah cara hidup mereka. Lihatlah akhir hidup mereka. Lihat cara hidup, teladanilah, dan lihatlah akhir hidup mereka dan pelajari dan teladani itu. Artinya selama mereka hidup, mereka masih bisa punya peluang, kapasitas, kemampuan untuk bisa buat dosa. Siapa saja, even pastor, ya, sekalipun seorang gembala, seorang yang hebat, dia bisa berbuat dosa, dia bisa berbuat salah. Karena kita masih tinggal dalam kemah sarkos antropos ini. Jika tidak ada submit, penundukan diri kepada Tuhan, to be likeness Christ Him, maka anytime, kapan saja kita bisa jatuh. Nah, yang kedua, di sini seringkali orang yang dikendalikan, dikontrol oleh kelompok sesat, bidat, kultus itu batasan moral itu sudah tidak ada. Bahkan pelecehan sering terjadi. Etika sudah nggak ada, hukum tidak ada, bahkan logika, bahkan perintah-perintah dari seorang pemimpin kultus ini yang unlogical order itu bisa dilakukan. Karena memang sudah mind mapping, pikirannya itu sudah di mapping, lalu pikirannya itu sudah dikontrol, gitu, mindsetnya, pikirannya sudah dikendalikan, sudah dikontrol. Ada cara-cara secara psikologi untuk mengontrol, mengendalikan seseorang. Itu seperti hipnotis. Nah, di sini kita lihat di Indonesia, kita melihat jejaknya di Indonesia yang buat heboh itu. Kita dapat membacanya itu di liputan6.com. Itu tentang Mangapin Sibuaya. Nah, kalau kita tahu Mangapin Sibuaya itu banyak korban, ya, mereka berkumpul di satu gunung, lalu dengan yakin itu dia tahu bahwa pada hari sekian, jam sekian itu Tuhan akan datang. Pada kenyataannya Tuhan akan datang. Tuhan tidak datang seperti apa yang diharapkan dan doa-doa mereka. Tuhan akan datang pada waktu dan cara Tuhan sendiri, dan seorang pun tidak tahu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini korbannya yang saya katakan tadi, batasan moral, logika, kehormatan, waktu, energi, uang itu habis karena penipuan. Mereka sudah terpikir, sudah terpola, karena sudah lupa bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata ujilah siapa saja. Ada satu contoh di dalam kitab Kisah Rasul. Di situ kan kita menemukan Paulus ketika ada di jemaat di Berea. Luar biasa, karena itu jemaat Berea menjadi sebuah teladan bagi kita pada era kini. Siapapun dia yang menyampaikan pengajaran lah, uji dulu, jangan ujuk-ujuk. Kita seringkali amin, amin, karena pengajaran kita nggak tahu. Kita nggak tahu orang itu bagaimana hidupnya, buahnya. Kita main amin-amin saja. Nah, ini kan yang sering terjadi. Nah, korban dari pendeta Sibuaya itu banyak. Bahkan ada dari Ambon yang saya dengar. Itu bahkan pernah diheboh berita juga, ada yang sudah jual, seorang guru yang jual harta, jual rumah. Kemudian akhirnya
pergi ke gunung di Bogor itu lalu menanti, tapi iya, mau menanti kedatangan Tuhan versi mereka. Tuhan ya tidak datang pada versi mereka, dia akan datang pada waktu dan cara dan menurut keinginannya sendiri. Bapak Ibu lihat di sini, korban banyak si buaya. Nah yang kedua, kita lihat ada sekte, ini juga di majalah Tempo, sekte kiamat. Kita kalau pernah mendengar ada salah satu pendeta yang meninggal, kemudian akan bangkit kembali, dipercaya, lalu selama beberapa hari itu ditaruh di rumah, didoakan, lalu akhirnya mayatnya itu dipindahkan ke tempat penyimpanan mayat pendeta almarhum Paulus Tribrata yang di mana, di Jawa Tengah atau Solo itu, Jogja. Nah ini kan sesuatu yang miris. Nah di sini kita melihat ada penggunaan simbol-simbol keagamaan demi mendirikan kelompok, dalam tanda kutip ya, kelompok ajaib. Nah sebenarnya ini bukan barang baru. Hari ini di fenomena-fenomena COVID kita juga menemukan bagaimana ada pendeta-pendeta tertentu yang melarang umat supaya nggak vaksin, karena vaksin itu ada tanda 66. Pertanyaannya, dari mana pendeta ini? Dokter bukan, ilmuwan bukan, ahli IT bukan, ahli biomolekular bukan, yang segala yang berhubungan dengan segala keilmuan yang berkaitan langsung secara eksata dengan vaksin, dengan vaksin, dengan ya vaksin chip dan lain sebagainya, nanoteknologi itu mereka nggak paham. Nah, mereka nggak paham secara proporsional, kemudian secara komprehensif, secara jujur, keilmuan dari teologi, sisi teknologi, sisi yang lain itu kan nggak ngerti. Nah, ketidakpengetahuan inilah yang membuat mereka kemudian menerjemahkan Alkitab itu secara literal. Bapak Ibu, iblis itu bukan barang seorang anak kecil. Dia ribuan tahun ada sebelum manusia itu eksis. Nah, ini manusia punya keterbatasan banyak hal. Iblis memang terbatas, tetapi dia jauh lebih paham dari manusia itu. Nah, ini yang penggunaan simbol-simbol ini kan hari ini di COVID ada pendeta yang bilang jangan vaksin karena Tuhan bicara. Lalu kemudian kemarin ada video yang beredar di Papua. Sah-sah saja, itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka. Mari kita back to the Bible. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Dan penyesatan itu kan mulai dari dalam gereja. Nah, penyesatan itu mulai dari dalam gereja sendiri. Ular-ular dalam gereja. Nah, nggak ada penyesatan dari luar. Justru penyesatan dari dalam gereja itu yang paling mematikan kekristenan. Paling mematikan kekristenan. Ini deadly trap. Jebakan yang paling mematikan. Iya, yang paling mematikan itu dari dalam sendiri, dalam gereja. Kalau dari seberang, kelompok seberang menolak keilahian Tuhan Yesus dengan apologetika, kita bisa melawan mereka. Iya, apologetika dengan apologet. Dan hari ini kan kita melihat apologet Kristen yang baik pada bidang akademik, biblika, teologi, dapat melakukan pelayanan apologis yang baik. Tetapi kalau dari dalam, sangat sulit sekali. Penyesatan dari dalam itu justru menghancurkan kekristenan itu sendiri. Bahkan hanya gara-gara seorang Arian Konsili Pertama 325 di Nisea itu dapat diselenggarakan, itu salah satu aksesnya ke situ, eksesnya. Jadi kita lihat di sini penggunaan simbol-simbol keagamaan demi mendirikan sebuah kelompok yang ajaib. Memang bukan barang baru, di dunia barat sudah ada, hampir di belahan dunia yang ada kekristenan itu sudah ada penyesatan. Bahkan jauh pada masa Yesus sudah ada penyesatan, zaman para rasul sudah ada, kemudian seperti Simon Magus dan lain-lain, zaman bapak-bapak gereja juga sudah ada, kita dapat menemukan, sehingga ada
ada konsili Nikea, konsili Efesus dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat salah satu contoh di era modern di mana itu David Kores dan kelompoknya itu paling luar biasa, membawa dampak yang paling besar karena korban harta, korban nyawa dan lain, orang kehilangan akal, tidak ada batasan hukum, tidak ada lagi batasan moral, pelecehan seksual di situ karena memang kultus individu ada, tidak saja penyesatan secara doktrinal tapi ada kultus individu. Nah, Bapak Ibu, seseorang kalau sudah dicuci otaknya itu dia bisa lakukan apa, bahkan dirinya, harga dirinya itu bisa diserahkan kepada pemimpin tersebut. Nah, yang pertama kita lihat di sini David Kores. David Kores sempat menuai sukses di Amerika pada periode 1980-1990. Sepak terjang pemimpin David Kores yang mengaku sebagai nabi pamungkas dari Texas. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube ada Wikipedia juga tentang Ranting Daud di sebuah kelompoknya David Branch di situ. Nah, kita lihat pria bernama asli Vernon Wayne Howell ini memanfaatkan simbol-simbol agama demi merangkul umat. Ya, David Kores membawa simbol kekristenan. David melibatkan ritual seks dengan apa yang disebut sebagai pernikahan spiritual bersama pengikutnya. David juga didakwa atas pelanggaran lainnya, atas kepemilikan senjata api dan tak berizin bahan peledak. Sampai di situ dulu. Nah, ini yang paling ini ada kaitannya juga dengan salah satu isu yang beredar. Isu yang beredar adalah pernikahan dalam roh. Nah, pernikahan dalam roh ini cikal bakalnya dari sini, dari David Kores ini, Vernon Wayne Howell. Nah, di Indonesia pernah kita dengar itu ada pernikahan dalam roh antara hari ini antara seorang pendeta yang isu yang beredar itu antara seorang pendeta almarhum yang sudah meninggal, punya gereja besar di Jawa Tengah. Kemudian dengan hari ini ada seorang pendeta wanita yang mengaku Tuhan bilang kepadanya tidak baik atau jangan vaksin. Isu itu beredar bahwa mereka menikah dalam roh, dan ini yang dimaksud adalah pernikahan spiritual. Nah, pernikahan spiritual ini dimulai dari David Kores, dan kita tahu David Kores adalah seorang sekte, kultus individu dan lain di situ. Nah, di situ sampai ada seks bebas, tidak ada lagi batasan moral, logikanya sudah terkunci dan hanya kepada sang pemimpin. Dia kehilangan harta, dana, waktu, dan everything. Nah, everything. Bapak Ibu, ternyata jiwa itu bisa dimanipulasi. Jiwa. Karena itu kalau kebenaran itu tidak memerdekakan kita gampang sekali. Karena itu jangan gampang percaya. Bahkan even Alkitab berkata even by an angel. Ini sekalipun oleh malaikat. Ya, gembala kita itu bukan malaikat. Pendeta kita bukan malaikat. Dia pasti punya kesalahan ada, tapi bagaimana kita melihat dan mengasihi dia, hidup dengan dia. Saya berkata kepada beberapa orang yang saya layani bahwa saya doakan saya sehingga saya bisa berada dalam pengajaran yang baik dan benar. Kalau suatu saat saya salah, tegur saya. Saya bukan orang hebat dan saya tidak pernah mau membawa umat itu kepada figur saya. Saya bukan siapa-siapa. Supaya kalau gembala itu tidak ada, mereka tetap cinta Yesus. Karena itu jemaat itu perlu dibawa kepada figur Yesus. The main person in church adalah Jesus Christ. Sehingga kalau gembala itu nggak ada, mereka tetap setia pada Yesus, pada figur Yesus yang diberitakan itu. Semua ujung pengajaran, semua tujuan dari pengajaran, pelayanan adalah supaya umat itu dekat, memahami, mengalami, bahkan teosis dengan figur Yesus. This is very important. This the Christian destiny. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, di sini kita sudah melihat tadi contoh David Kores dengan pseudonya dia ya. Nasib David dikatakan sangat patriotik sebab ia rela mati dibunuh diri saat diserbu oleh pasukan FBI. Nah, ini kelompok ini bahkan menjadi sebuah fenomena pada tahun 1980 sampai 99 itu. Kita melihat tahun 93 penyerbuan itu menewaskan setidaknya 80 orang pengikut David setelah terjadi baku tembak. Mereka punya bom, granat,
AK-47 dan berbagai amunisi di dalam. Mereka punya markas ya yang disebut Brad's David atau ranting David. Nah di sini kemudian David membawa orang tuh, mereka ada juga minum racun bersama-sama. Ada sebuah kelompok yang lain juga itu minum racun bersama-sama supaya mereka ketemu dengan Tuhan. Ada ritual seks di situ. Nah, waduh, ironis sekali ini di sini. Karena itu mari kita paham, kita mengikuti Tuhan, mengikuti pengajaran seseorang itu jangan menggunakan nalar fungsi logika. Tuhan berkata itu bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, tapi dengan segenap akal budi. Nah orang cuma berkata Tuhan itu roh, kasih Tuhan dengan roh, dengan jiwa, tapi akal budi nggak difungsikan. Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan kita itu lengkap. Ada akal budi, ada logika. Kalau nggak ada akal budi, kita cuma insting binatang kita. Karena itu penting sekali di situ ada akal budi. Sehingga ketika ada pengajaran seseorang, kita tidak saja mendengar, menerima, kita uji. Jika selaras, semakna, sejalan, sederap dengan Injil, ikuti. Ya, kita ekstrak nilainya di situ. Kita aplikasikan dalam keseharian kita. Tapi melalui proses uji dulu, Bapak Ibu. Di dalam kekristenan, di teologi itu ada bidang biblika. Hal-hal yang doktrinal itu sebelum dia menjadi sebuah doktrin, itu ada teologi sistematis, ada teologi biblika dan lain. Sebelum sebuah doktrin itu menjadi sebuah doktrin, itu harus melewati tools yang namanya melewati proses biblika. Tools di situ ada namanya hermeneutika di situ. Dengan Alkitab itu menjadi main foundation. Nah, triquadritral, ya itu kita lihat itu Wesley Foundation ya, di mana Alkitab menjadi dasar, kemudian hal-hal yang lain. Kemudian setelah lulus dari itu baru doktrin itu bisa diaplikasikan. Ya. Nah di sini seringkali kan pengajaran gembala itu pengalaman self experience itu diajarkan kepada jemaat, bukan gospel, bukan Injil. Itu contoh. Jadi kita melihat bagaimana David Kores ini tahun 93 itu 80 orang itu terjadi baku tembak dan meninggal. Setelah kejadian itu ada banyak korban yang lain, banyak korban yang selamat. Lalu kemudian setelah melalui proses konseling, ada orang yang dilecehkan, ditiduri, hamil dan lain sebagainya. Nah ketika seseorang masuk ke dalam sekte itu, maka dicuci otak. Tidak ada lagi batasan moral, tidak ada lagi batasan logika, hukum dan lain sebagainya. Hukum di situ bagi kelompok itu ya, hukum adalah the person of yang ada dalam kelompok itu, pemimpin. Nah di sini. Lalu yang kedua ini di Jepang muncul sekte Aum Shinrikyo. Ini kan sempat keluar di TV juga, TV nasional pada tahun 95. Tahun 95 itu kan ramai di TV nasional ya. Kita melihat sekte Aum Shinrikyo ini, pemimpin yang disebut Shoko Asahara. Pria ini mengaku sebagai Yesus. Nah hari ini kan ada yang di Cina itu, Yesus yang perempuan, kemudian kilat terbit dari Cina dan lain sebagainya. Saya sudah membuat beberapa video kontra terhadap salah satu lagu mereka bahwa Alkitab itu menyesatkan ya. Saya udah bikin video kontra, teman-teman bisa lihat di Facebook Elroy Israel Supaya Lut. Nah di sini kita lihat sekte Aum Shinrikyo yang dipimpin Shoko Asahara ini mengaku sebagai Yesus dengan 40.000 pengikut si antero dunia. Wow, banyak sekali. Dia bahkan lebih radikal lagi dari David. Nah, Shoko dan pengikutnya melakukan tindakan brutal di seantero Jepang menggunakan senjata kimia, menyerang Tokyo pada 1995 itu kereta api bawah tanah itu dengan gas sarin, menewaskan 13 orang. Pemanfaatan simbol-simbol keagamaan yang dilakukan Shoko itu jauh lebih kreatif ketimbang David. Berawal dari kelompok meditasi, yoga, Shoko mulai membawa kemudian mengajak orang-orang melalui meditasi itu, dia mengajak orang-orang untuk terlibat di situ, terlibat dengan kelompok. Lalu dia mulai menanamkan
mulai menanamkan hal-hal yang keliru, yang salah kepada kelompok di Jepang ini. Nah, suku Asahara ini kebetulan juga bukan Kristen, jadi gampang sekali mereka untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di sini pemanfaatan simbol jauh di sini karena membawa ajaran simbol Buddha, Hindu, sehingga ajaran Nostradamus 1992 Soko menabiskan dirinya sebagai Yesus. Sungguh kreatif, dia bisa merangkul banyak pengikut agama. Nah, hal ini sekilas mengingatkan kita pada Anand Krishna di Indonesia. Kita tahu ini Anand Krishna ini juga case ya. Anand Krishna pria asal India itu sejak 1990 beroperasi di Indonesia dengan membawa misi budaya. Kemudian misi agama sama seperti David atau Shokwashara berusaha menggabungkan simbol semua agama. Ujungnya di tahun 2012, nasib Anand berakhir di penjara setelah didakwa aksi melakukan pelecehan seksual terhadap pengikutnya, sementara Shoko sampai kini masih mendekam di penjara menunggu eksekusi mati. Di Indonesia ada satu orang yang mengaku nabi yang agak kurus itu, yang suka gaya-gayaan itu. Akhirnya kan ketangkap di daerah Cianjur karena dia mensodomi 7 orang laki-laki, ternyata homo. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kita lihat di sini. Soko Asahara sukses. Nah, di sini dia menjadi selebriti di bidang agama. Jadi fenomena Soko Asahara ini membuktikan bahwa manusia dimanapun mereka berada sama-sama mudah terkecoh oleh simbol keagamaan. Mudah terkecoh. Nah, itu hari ini kan beredar menjadi viral gimana kemenangan ganda putri Indonesia itu. Ya, saya apresiasi kepada pasangan ganda putri, selamat kepada mereka. Ini hadiah ulang tahun buat kemerdekaan kita yang ke-76 ya. Kita di situ kita lihat ada seorang netizen lah. Seorang netizen dia tulis bahwa kalau nggak pakai hijab itu sekalipun meraih emas sebanyak apapun tetap masuk neraka. Ini kan model-model seperti ini. Nah, ini model candu ini. Tidak memahami agama dengan baik dan benar. Nah, di situ. Nah, di sini kita bisa melihat fenomena membuktikan bahwa manusia dimanapun dapat terkecoh oleh simbol agama dengan membawa nama agama. Para pemimpin sekte tersebut mencuci otak pengikutnya. Mereka melakukan tindakan di luar akal sehat, bunuh diri bersama-sama, melakukan ritual seks bebas bersama-sama, bergonta-ganti pasangan dengan keyakinan itu adalah bagian dari ritual penyucian. Dalam kekristenan kita mengenal purification dan sanctification. Itu berbicara tentang penyangkalan manusia daging. Nah, bukan seks bebas, gonta-ganti pasangan dan lain-lain. Nah, ritual tidak pernah dapat menyucikan seseorang. Ritual, tidak ada orang suci di dunia ini. Orang itu dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, tidak ada orang yang suci oleh ritual agama. Tidak ada. Tidak ada orang yang suci oleh ritual agama. Nah, di sini kita lihat agama adalah candu, kata Karl Marx. Candu bagi mereka yang dibutakan oleh tipu daya para nabi palsu seperti David Koresh, Soko Asahara. Nabi palsu yang membentuk sekte-sekte yang sesat intens mencari mangsa. Bahkan target melalui media sosial. Hari ini kita melihat gereja Cina itu penetrasinya luar biasa. Gereja Cina penetrasinya luar biasa untuk merebut orang di media sosial, menggunakan trik media sosial. Nah, karena itu hari ini kita mau lihat bahwa kita harus lihat bahwa pendeta itu sehebat apapun dia punya kapasitas untuk menyesatkan umat. Ingat ya teman-teman. Pertama, pendeta itu sehebat apapun dia punya kapasitas untuk menyesatkan umat. Yang kedua, umat juga punya peluang yang sama untuk disesatkan. Nah, jadi sama-sama punya kesempatan. Pendeta lebih besar punya kesempatan untuk menyesatkan orang lain dengan hal-hal yang pseudo. Karena itu penting bagi kita untuk membenamkan diri dalam kebenaran Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Orang Kristen menjadi sebuah kewajiban mutlak bagi kita agar tidak terstruktur
masif dan sistematis terkecoh oleh para pelihat palsu, nabi palsu, pendeta palsu, pengkhotbah palsu. Teladan di dalam jemaat Berea, Kisah Rasul 17 ayat 11 itu mengajar kita bahwa orang-orang Berea, orang Yahudi di kota itu baik hatinya. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka berkumpul untuk apa? Pertama, menyelidiki Alkitab, kemudian untuk mengetahui apakah benar demikian. Ini proses biblika. Nah, jadi jemaat pertama yang melakukan proses biblika ya jemaat di Berea. Uji dulu segala sesuatu dengan Alkitab. Jadi mereka menyelidiki kitab suci. Kitab suci pada waktu itu belum ada. Yang ada ya kitab Pentateuch ya, di situ Torah, kemudian ada Zabur, kitab nabi besar, kitab nabi kecil. Pada waktu itu Alkitab secara 66 kitab belum ada. Nah, kita lihat di sini sehebat apapun seorang pendeta, seorang gembala harus tetap diuji apakah pengajarannya sesuai dan bersumber dari Alkitab. Sebagai otoritas hidup orang percaya apakah sebuah kehidupannya dapat dirasakan sesuai dengan teologianya. Jadi dia tidak hanya pintar secara teologianya pintar. Itu kemarin saya tulis status bahwa pemahaman dia dan pengetahuan dia itu harus diimpartasi dalam bentuk yang paling mudah, diderivasi dalam bentuk yang praktikal, sehingga umat itu belajar dan umat itu kemudian dapat mengaplikasikan dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup praktek. Kemudian apakah pengajarannya, pendirian teologisnya proporsional, komprehensif, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena teologi itu sebenarnya dia sistematis, dia masuk akal, dia runut. Jadi kalau sudah nggak masuk akal, sudah nggak sistematis, sudah nggak runut ya pengajaran itu dilihat di situ. Sudah aneh-aneh, sudah nggak sistematis, sudah aneh, sudah nggak runut, sudah nggak masuk akal, itu bukan doktrin. Nah, itu hal yang saat di sini kita lihat. Kemudian supaya pengajaran itu dapat dipertanggungjawabkan, umat menjadi harus lebih pintar di era kekinian. Jangan mudah terikat falsafah yang falsafah ini sebenarnya sudah usang dan tidak boleh diikut. Ada Sendiko d'Augusti, itu sebenarnya falsafah ini sudah tidak bisa diikutin lagi. Dan umat kadang-kadang kan sungkan yang akhirnya menjerembabkan kita pada lingkaran kesatan. Karena itu mari kita memiliki kecerdasan roh akibat kita membaca Alkitab. Iya, karena iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu ketika seseorang mengajarkan Injil, mengajarkan firman Kristus, maka pertama juga kecerdasan logika kita memaksimalkan sehingga kita dapat mengerti apakah firman ini dia sistematis, dia runut, dia logis apa enggak. Nah, di situ mari supaya kita enggak tersesat. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu Alkitab kan bilang pasagrafe theopnitos kayo filimos pros das kalian pros epornotosin tenio dio kaesune. Di situ segala firman itu dia yang diilhamkan Allah itu satu bermanfaat untuk mendidik. Kalau firman yang diajarkan itu nggak mendidik, nggak membawa orang kepada kebenaran, nggak menegur orang, ada 4 bidang itu, sudah pasti sesat. Nah, tidak ada pengkultusan di dalam hal-hal yang sudah unlogikal lah. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi etika di situ, moralitas sudah nggak ada. Ya sudah, itu bidat, sesat. Nah, jadi mari supaya kita nggak terkecoh dan terus menjadi korban. Kita terus tidak terkecoh dan menjadi korban dari simbol-simbol keagamaan, even Kristen ya, yang menggunakan Alkitab, menggunakan nama Tuhan, menggunakan kedekatan, mengklaim diri dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk streaming yang sangat sederhana. Biarlah firman sharing sederhana ini dapat menjadi berkat bagi semua yang dapat menyaksikannya dan akan menonton, akan menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tolong kami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami percaya pengharapan kami tetap kepada Kristus Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa berkati presiden kami, berikan hikmat, berikan kekuatan, bekerjasama dengan para menteri terkait, bahkan gubernur, wali kota dan bupati Tuhan, semuanya TNI dan Polri.
Kami menyerahkan dan mendedikasikan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dalam pengendalian Allah, dalam kontrol Allah. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap, kami memikirkan semua itu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami supaya memiliki kecerdasan roh, penalaran deduktif yang baik, sehingga kami tidak disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, Tuhan memberkati kita semua ya dalam segala hal yang kita kerjakan. Sampai jumpa lagi dengan Pastor Roy di lain kesempatan di streaming lainnya. Shalom.